Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Mudah-mudahan keadaan kalian baik dan tetap semangat untuk terus belajar dan menyambut aktivitas atau kegiatan kalian dengan rasa bahagia. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran terkait dengan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Anak-anak sekalian, apakah kalian tahu apa yang namanya sujud syukur, sahwi, dan tilawah itu? Apakah ada yang pernah di antara kalian melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, atau tilawah? Atau mungkin kalian ketika mengaji ataupun di SD kalian dulu pernah belajar tentang yang namanya sujud syukur, sahwi, dan tilawah? Nah, sebelum kita membahas tentang pembelajaran sujud sahwi, sujud syukur, dan tilawah, coba kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri, siapa yang pernah mendapat hadiah tak terduga? Adakah di antara kalian yang tiba-tiba misalnya mendapatkan hadiah yang tidak terduga? Nah, ketika kalian mendapatkan hadiah tak terduga seperti itu, apa sih yang kalian rasakan dan lakukan? Coba kalian pikirkan kira-kira apa yang kalian lakukan dan kalian rasakan. Selanjutnya, silakan kalian tanyakan kepada diri kalian, pernahkah kalian lupa jumlah rakaat saat sholat? Nah, ketika kita sholat, pernahkah kita lupa jumlah rakaat sholat? Misalnya, kalian melaksanakan sholat zuhur. Nah, di rakaat yang ketiga, ketika sujud yang kedua, apakah pernah kalian lupa jumlah rakaat? Misalnya kalian berpikir ini rakaat kedua, apa rakaat ketiga ya? Nah, jadi kalau misalnya kalian lupa rakaat, kira-kira apa yang kalian lakukan? Apa coba? Boleh kalian tulis nanti sebagai bahan perbandingan ketika kalian sebelum belajar dan sesudah belajar tentang materi ini. Nah, baik anak-anak sekalian. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama ini kira-kira tentang apa? Ayo. Ada seorang anak, dia memegang piala, terus temannya yang satu pialanya ditaruh di bawah dan dia bersujud. Apa kira-kira? Yang kedua, nah ini orang bersujud, ya. Apa yang sujud yang dilakukannya? Apakah sujud biasa? Apakah ini kira-kira dinamakan dengan sujud sahwi? Atau ini jangan-jangan yang dinamakan sujud syukur? Atau ini sujud tilawah? Gambar yang ketiga, ini sudah hampir terlihat anak-anak sekalian. Ini tata cara sujud tilawah. Ya, sujud tilawah dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama bahas satu persatu. Yang pertama namanya sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapatkan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, sebab-sebab kita melaksanakan sujud syukur itu yang pertama karena kita mendapatkan nikmat dari Allah. Misalnya kita mendapatkan hadiah secara tiba-tiba, kita mendapatkan mungkin undian, kita mendapatkan hadiah, kita mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Atau mungkin kita ketika lomba kita menjadi orang juara. Yang kedua, penyebab ataupun sebab sujud syukur itu jika kita terhindar dari musibah. Ya, misalnya kita mengendarai kendaraan bermotor yang di depan kita terkena musibah, kecelakaan, kita tidak, maka di situ kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur. Bagaimana sih caranya melaksanakan sujud syukur? Nah, ini anak-anak sekalian. Yang pertama diawali dengan niat sujud syukur. Boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa apa saja. Dalam hati aku niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Setelah itu kita melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu melakukan sujud satu kali sambil membaca doa, Subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Lalu bangun dari sujud kemudian salam. Hikmah melaksanakan sujud syukur apa sih? Yang pertama, sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat ya kepada kita, anugerah dan karunia kepada manusia. Yang kedua hikmahnya supaya tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Baik anak sekalian, kita lanjutkan sujud yang kedua namanya sujud sahwi. Ya. Apa sih arti sujud sahwi itu? Dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa, lalai, atau ragu. Jadi anak-anak sekalian, misal ya kita melaksanakan sholat zuhur. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Nah ternyata pada rakaat bilangan ketiga, rakaat yang ketiga, di sujud yang kedua, kita lupa jumlah rakaat. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama adalah mengambil keputusan memutuskan itu rakaat ketiga atau rakaat keempat. Ya, untuk kehati-hatian kita sempurnakan, kita ambil kesimpulan bahwa rakaat itu adalah rakaat yang terkecil. Jadi kita ambil kesimpulan rakaat ketiga. Setelah itu kita tambah 1 rakaat lagi menjadi rakaat keempat, walaupun misalnya kita lupanya di rakaat keempat. Nah, kita tambah lagi jumlah rakaatnya atau 1 rakaat lagi sehingga menurut bilangan yang kita ingat itu menjadi 4 rakaat. Tapi ya setelah kita sujud, setelah kita tasyahud akhir, sebelum kita salam, setelah kalimat fil alamina innaka hamidum majid, maka kita melaksanakan sujud. Ya, caranya pertama setelah fil alamina innaka hamidum majid kita melaksanakan sujud. Ya, sujud dengan membaca tasbih subhana man la yanamu wa la yashu. Ya. Setelah itu kita duduk kembali. Duduk ya sebentar tidak membaca doa antara dua sujud dan kemudian kita sujud kedua kalinya kembali membaca tasbih subhana man la yanamu wa la yashu. Setelah itu bangun dari sujud, kita duduk tahiyat akhir, tidak usah kembali membaca tahiyat tapi langsung kita membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anak sekalian. Hikmah melaksanakan sujud sahwi yang pertama menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri dan bersegera memohon ampunan kepada Allah atas kehilapannya baik yang sengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedua, menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga anak-anak sekalian namanya sujud tilawah. Apa sih sujud tilawah itu? Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Jadi anak-anak sekalian, di dalam Al-Quran itu ada yang namanya ayat-ayat sajdah. Apa ayat sajdah itu? Ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran dan sekalian, ya. Nih surat Al-Ra'du ada 14 ya, 14 tempat. Nah ya, surat Ar-Ra'du, surat ke-13 ayat 15, As-Sajdah, Al-Furqan ya dan lainnya ya anak-anak sekalian. Jadi ayat-ayat tersebut ketika seseorang membaca atau mendengar dia disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Bagaimana cara melaksanakan sujud tilawah? Yang pertama, sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama menghadap kiblat, berniat untuk sujud tilawah serta menjumpai ayat sajdah.
Yang ketiga melakukan takbiratul ihram, lalu sujud 1 kali, disunahkan membaca doa sujud tilawah, sajada wajhiha lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangun dari sujud, kemudian membaca takbir, kemudian melakukan salam. Itu tata cara sujud tilawah di luar sholat. Di dalam sholat, ya, jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah serta membaca ayat sajadah. Setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melakukan sholat. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah, padahal ia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Nah, hikmah dari melaksanakan sujud tilawah adalah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud tilawah kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah. Yang kedua, dijauhkan dari godaan setan. Yang ketiga, meningkatkan derajat ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu anak-anak sekalian, pembelajaran kita terkait tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya, bisa memahami, dan juga kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.